naik turun pasar cenderung membuat kita merasa takut dan cemas. Kadang di saat itu, kita membuat kesalahan dalam investasi, sehingga kita merasa gagal. Padahal semua itu adalah hal yang wajar di market. Tapi jauh lebih baik ketika kita bisa belajar sebaik mungkin agar bisa menghindari dan meminimalisirkan dari segala resiko kerugian. Nah, dari pengalaman selama ini, ada 3 kesalahan umum dari seorang investor yang perlu untuk dipelajari juga, yaitu yang pertama, tidak memahami atau mempelajari tentang investasi. Warren Buffett seringkali mengingatkan untuk tidak berinvestasi di perusahaan yang model bisnisnya sendiri tidak bisa kita pahami. Kalau kita sendiri tidak mengerti model bisnis dari perusahaan yang mau diinvestasikan, maka kita tidak bisa menganalisa potensi dan resiko yang akan dihadapi bisnis tersebut di kemudian hari. Walaupun perusahaan itu sedang trending, alangkah baiknya kalau kita melakukan riset secara mandiri daripada mengikuti kebanyakan investor lainnya tanpa mengerti tentang perusahaan tersebut. Jadi key point-nya adalah pahami bisnis dan industrinya terlebih dahulu. Kesalahan yang kedua adalah kurang bersabar dan terlalu tergesa-gesa. Lakukanlah investasi dengan pelan tapi stabil dan konsisten. Ingat, investasi saham yang baik adalah dengan tujuan untuk menabung demi masa depan, bukan untuk masa sekarang. Penghasilan bisa bertumbuh dengan sangat besar kalau kita bisa bersabar dan tidak tergesa-gesa atau mudah panik untuk cepat menjual saham. Jadi key point-nya adalah hasil dari investasi itu butuh sebuah proses. Kesalahan yang ketiga adalah tidak melakukan diversifikasi. Lebih bijaksana jika seorang investor tetap mengikuti prinsip diversifikasi. Dalam membangun portofolio saham, berinvestasilah di berbagai macam sektor utama. Ini dapat meminimalisir resiko jika suatu industri sedang jatuh dan memaksimalkan kesempatan jika suatu industri sedang naik. Misalnya kamu bisa berinvestasi juga di pasar saham Indonesia, tapi di sisi lain bisa juga berinvestasi di pasar saham Amerika. Nah, untuk di pasar saham Amerika, kamu bisa menggunakan aplikasi GoTrade Indonesia yang merupakan satu-satunya platform di Indonesia yang memungkinkan membeli saham US fully backed stocks secara fraksional. GoTrade Indonesia sudah didukung oleh Valbury Asia Futures yang mana sudah terdaftar dan di bawah pengawasan Bapepti. Selain itu, GoTrade Indonesia juga sudah terdaftar dan di bawah pengawasan Kominfo. Kamu bisa mulai berinvestasi di saham US mulai dari Rp15.000 saja dan bisa mendapatkan bonus awal sebesar $2 jika memasukkan invitation code 314155. Nah, setelah mengetahui kesalahan-kesalahan umumnya, maka kini kita belajar tips untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Yang pertama, buatlah rencana aksi sebelum berinvestasi. Jadi sebelum memulai untuk berinvestasi, maka tentukan terlebih dahulu apa tujuan investasi kita dan berapa banyak dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, investasi kita dapat dilakukan secara terukur dan terarah. Tips yang kedua adalah lakukan riset sebanyak mungkin. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, melakukan riset secara mandiri adalah hal yang sangat penting. Nah, di aplikasi GoTrade Indonesia juga ada informasi-informasi yang bisa mendukung riset kamu. Ada fitur-fitur seperti candlestick chart, analysis rating, price target, expected return, risk benchmark, dan company earnings. Untuk info GoTrade Indonesia selengkapnya bisa kamu dapatkan dengan mendownload aplikasinya melalui Play Store maupun App Store. Atau bagi yang sudah memiliki aplikasi GoTrade Indonesia, silakan update aplikasinya ke versi terbaru agar bisa mengakses fitur-fitur terbarunya ya. Kesimpulan dari video singkat ini adalah jangan takut untuk memulai investasi. Semua hal sulit bisa jadi mudah jika kita punya niat dan kemauan untuk terus belajar. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mulailah membangun rencana yang bagus dan eksekusilah secara konsisten, maka kita semua pastinya bisa menabung untuk masa depan dan dapat menghindari kerugian yang lebih besar. Sekian video kali ini. Jika ada tips lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga banyak yang bisa mulai investasi sejak dini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan seperti biasa, semoga membantu.